Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2C, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025 akan menyampaikan materi mengenai pemilihan diksi. Perkenalkan, saya Andera Nurani Santi dengan NPM 2513041089. Saya Diana Gevira Sofa dengan NPM 2513041086. Saya Sela Adesti dengan NPM 2513041087. Saya Fani Syarafiandira dengan NPM 2553041014. Saya Putih Cikalapi dengan NPM 2513041096. Saya Nayla Salsa Gelari Aldi dengan NPM 25530411006. Halo teman-teman, apakah kalian tahu tentang diksi? Diksi adalah proses memilih kata yang tepat untuk menyampaikan ide atau gagasan secara efektif, baik dalam tulisan maupun komunikasi sehari-hari. Penggunaan diksi yang tepat membantu pesan dipahami dengan jelas oleh pembaca maupun juga pendengar. Menurut KBBI, diksi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kata, tetapi juga kesesuaian penggunaannya agar menghasilkan efek dan makna yang diharapkan, termasuk membangun gaya bahasa sesuai dengan tujuan penulis. Pernah kalian berpikir apa bedanya kalimat adik menggulung tikar dengan perusahaan itu gulung tikar? Kedua kalimat tersebut membahas mengenai gulung tikar, tetapi makna dan rasanya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan materi diksi atau pemilihan kata. Yuk kita bahas 12 jenis diksi bersama-sama. Jenis yang pertama ada denotasi. Denotasi memiliki arti makna yang sesungguhnya. Makna lugas sesuai dengan definisi kamus, tanpa adanya tambahan imajinasi. Contoh kalimatnya yaitu adik menggulung tikar. Kalimat ini menyatakan keadaan fakta atau yang sesungguhnya. Jadi apa yang dilihat itulah yang disebutkan. Selanjutnya yang kedua ada konotasi. Konotasi adalah sebuah makna yang tumbuh atau timbul kepada suatu kata, atau dia itu tidak mengartikan kata yang sesungguhnya. Contoh kalimatnya yaitu perusahaan itu gulung tikar. Makna dari kata gulung tikar ini bukan gulung tikar yang sesungguhnya, melainkan makna kiasan yang berarti bangkrut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang mencakup pada konsep yang tidak dapat kita pegang atau kita lihat secara langsung. Contohnya seperti kata kejujuran dan kebaikan. Nah, kita tidak bisa memegang apa itu kejujuran, tetapi kita bisa merasakan apa sih makna dari kejujuran tersebut. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret merujuk pada kata yang bisa kita pegang, bisa kita lihat secara langsung. Contohnya itu kursi, meja, dan sepatu, dan masih banyak lainnya. Kata konkret memudahkan penulisan dan pembaca itu membayangkan secara nyata apa itu kata yang dijelaskan. Dan yang selanjutnya ada kata umum. Kata umum memiliki cakupan yang luas dan merujuk pada konsep yang sekaligus. Contohnya itu seperti kendaraan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketujuh ada kata khusus, yaitu kata yang maknanya lebih sempit dan lebih rinci dibandingkan kata umum. Contohnya kata umum buah, kata khususnya itu mangga dan apel. Lalu terdapat kata ilmiah, yaitu kata yang digunakan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan tulisan akademik. Contohnya seperti kata analogi dan kontemporer. Lalu terdapat kata jargon, yaitu kata yang digunakan di bidang tertentu dan atau digunakan oleh sekelompok tertentu. Contohnya di dalam dunia game itu terdapat kata push rank, noob. Selanjutnya ada kata populer, yaitu kata yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Contohnya pada kata bukti, kecewa, dan harapan. Lalu ada kata slang, yaitu kata yang tidak resmi, kata yang digunakan dalam percakapan santai atau di pergaulan. Contohnya pada kata mager, santai, lalu baper. Selanjutnya kata asing, yaitu kata dari bahasa lain dan masih belum disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu kata cyber, kata go public, dan internet. Lalu ada kata serapan,
yaitu kata yang berasal dari bahasa asing namun sudah disesuaikan dengan ejaan dan aturan di dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu pada kata energi dan ekologi. Terdapat beberapa fungsi diksi. Yang pertama, mengungkapkan gagasan atau ide-ide secara verbal. Diksi membantu seseorang dalam pemilihan kata agar dapat menyampaikan ide atau pendapat dengan baik. Yang kedua, menyusun gaya berekspresi yang sesuai untuk ide-ide tersebut. Diksi membentuk gaya bahasa hingga cara penyampaian menjadi lebih menarik dan sesuai dengan situasi. Yang ketiga, membangun komunikasi yang jelas dan tepat. Diksi membantu menciptakan komunikasi yang efektif karena pemilihan kata yang tepat dapat mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya, fungsi diksi adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi atau penafsiran makna saat kita menyampaikan pesan, informasi, atau menyatakan gagasan. Ketika pilihan kata sudah bagus dan bisa dipahami dengan baik, maka proses komunikasi akan berjalan dengan lancar dan efektif. Pada akhirnya, tujuan komunikasi akan dapat dicapai dengan baik. Contoh penerapan diksi dapat kita lihat saat berbicara kepada guru. Kita lebih baik mengatakan, "Bu, saya belum memahami tugasnya," dibandingkan, "Bu, saya nggak ngerti tugasnya." Pemilihan kata yang lebih sopan menunjukkan rasa hormat kepada guru. Ternyata penerapan diksi juga penting loh dalam bermedia sosial. Misalnya, dibanding kita berkomentar dengan kalimat "komentar kamu jelek banget", lebih baik menggunakan kalimat "komentar kamu kurang sesuai". Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, saat meminta tolong, kita juga perlu menggunakan diksi yang baik. Misalnya, "Tolong ambilkan buku itu ya", agar terdengar lebih santun. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diksi yang baik dapat membuat komunikasi yang efektif, sopan, dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan tentang pemilihan diksi dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.